Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 kelas C akan mempresentasikan hasil tugas besar kami yaitu tentang sistem diagnosa kerusakan kendaraan menggunakan JIS yang dimana kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Fahrul Raji dengan NPM 217006066. Yang kedua ada Dendi Syahrial dengan NPM 21700606075. Dan ada saya sendiri Muhammad Fahrul Rijal dengan NPM 21700606076. Lalu yang terakhir ada Faisal Abdul Salam dengan NPM 21700606090. eh, yang dimana pada tugas besar kali ini kami menggunakan 3 tools. Yang pertama ada Eclipse, yang kedua ada Java, yang ketiga ada JS. Lalu cara pengunduh dan instalasinya akan disampaikan oleh saya, yaitu tentang Eclipse, yang dimana Eclipse merupakan IDE, yaitu Interactive Development Environment, untuk mengembangkan perangkat lunak dan dapat dijalankan di semua platform. Secara standar, Eclipse selalu dilengkapi dengan JDT, yaitu Java Development Tool, plugin yang membuat Eclipse compatible untuk mengembangkan program Java, dan VDE, Plugin Development Environment, untuk mengembangkan plugin baru. Eclipse beserta plugin-nya diimplementasikan dalam bahasa pemrograman Java. Boleh dilihat ada di gambar, di sana merupakan link untuk mengunduh Eclipse-nya ya, yang dimana ketika mengunduh Eclipse harus disesuaikan dengan OS laptop atau PC itu sendiri. Terus proses instalasi Eclipse hanya perlu mengekstrak file yang telah diunduh lalu di double klik pada eclipse.exe. Selanjutnya lingkungan tools, cara instalasi Java akan dijelaskan oleh teman saya Dendi Syahrial. Kepada Dendi Syahrial dipersilahkan. Baik, izin masuk, moderator. Terima kasih. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai Java yang terlibat dalam lingkungan environment pembuatan aplikasi kami. Nah, di Eclipse sendiri kan tadi sudah jelaskan ada yang namanya Java, karena Eclipse itu didasari bahasa pemrograman Java ya, yang biasa digunakan untuk mengembangkan bagian backend dari perangkat lunak, aplikasi Android, dan juga situs web. Java juga dikenal memiliki write once, run everywhere, anywhere. Next. Nah, ini adalah cara untuk kita menginstal Java atau Java SE, bisa disebutnya Java SE, Software Environment atau JDK, Java Developer Kit, dan JRE juga bisa dibilang gitu. Nah, cara mengunduhnya yaitu jika komputer kamu belum terinstall Java, maka kita harus mengunduhnya di link yang ada di gambar tersebut. Nah, tapi biasanya kalau yang sudah memakai Eclipse itu sudah include bersama JDK-nya tersendiri. Jadi kamu tidak perlu lagi untuk mendownload JDK-nya terpisah. Nah, untuk cara menginstalasinya seperti ini. Nah, untuk setelah diinstal, kalau kita install dan kita pencet next, 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 next sampai proses instalasi selesai. Nah, lalu selanjutnya akan ada loading seperti yang itu. Kita tunggu sampai proses instalasinya bakal selesai. Nah, untuk Java mungkin sekian. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada teman saya Dendi Syahrial yang telah menjelaskan cara instalasi Java. Selanjutnya instalasi JS yang akan dijelaskan oleh teman saya Faisal Abdul Salam. Kepada Faisal Abdul Salam dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk sedikit menjelaskan cara menginstal atau mengunduh JS. Di sini eh, kita akan mengunduh JS yang dimana 70b7.zip atau kita bisa sesuaikan dengan kebutuhan kita.
Selanjutnya, proses instalasi JES, kita perlu menggunakan aplikasi Eclipse yang sudah diinstal sebelumnya. Selanjutnya, kita ekstrak file yang telah diunduh. Lalu buka folder Eclipse dan ekstrak file zip yang ada di dalamnya. Setelah itu salin direktori plugin dan features dari direktori JS, kemudian tempelkan ke dalam direktori Eclipse di dalam folder instalasi Eclipse tersebut. Selanjutnya, bila sudah ditempelkan, kita buka aplikasi Eclipse untuk memastikan apakah JS telah diinstal atau belum. Untuk memastikan apakah JS telah terinstall, kita klik tombol Have. Jika instalasi berhasil, maka logo akan terlihat seperti pada gambar berikut ini. Mungkin cukup sekian untuk cara mengunduh atau menginstal JES. Baik, terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada teman saya Faisal Abdul Salam yang telah menjelaskan tentang instalasi JES. Selanjutnya, deskripsi persoalan kasus dan demo demo aplikasinya yang akan disampaikan oleh teman saya Fahru Roji. Kepada Fahru Roji dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan deskripsi persoalan kasus yang kelompok kami ambil. Uh, Persoalan kasus yang kelompok kami ambil yaitu diagnosa kerusakan pada kendaraan menggunakan basis pemrograman JES. Dalam kasus ini, sistem mengidentifikasi kerusakan pada mobil berdasarkan informasi yang disediakan oleh pengguna mengenai kondisi beberapa komponen utama, seperti mesin, baterai, rem, dan lampu. Pengguna diminta memberikan jawaban true atau false terkait kondisi masing-masing komponen. Aturan-aturan yang telah ditetapkan mencakup kondisi potensial kerusakan pada setiap komponen mobil. Jika salah satu komponen tidak berfungsi dengan baik, sistem akan menghasilkan pesan diagnosa yang sesuai. Sebaliknya, jika semua komponen berfungsi normal, sistem akan mencetak pesan bahwa tidak ada kerusakan yang terdeteksi. Kemudian, penyelesaian kasusnya dalam sistem deteksi kerusakan mobil berikut adalah penyelesaian kasus untuk setiap kondisi. Misalkan mesin mobil mengalami kerusakan, maka pesan diagnosa yaitu mesin mobil mungkin mengalami kerusakan dan solusinya periksa mesin dan hubungkan bengkel terdekat. Kemudian sebagai contoh lagi, jika terjadi kerusakan pada baterai mobil, pesan diagnosa yang keluar yaitu baterai mobil mungkin bermasalah dan solusinya yaitu periksa dan ganti baterai jika perlu. Selanjutnya, penerapan kasus. Di sini kami telah menyiapkan sebuah code atau program mengenai sistem diagnosa kerusakan mobil. Langsung saja kita run. Nah, setelah kita run, sistem akan mengajukan beberapa pertanyaan mengenai kerusakan mobil. Yang pertama, sistem akan mengajukan pertanyaan apakah mesin mobil berfungsi. Kemudian, sebagai contoh kita jawab true. Yang kedua, sistem mengajukan pertanyaan apakah baterai berfungsi. Kita jawab true juga. Ketiga, apakah rem mobil berfungsi. Jawab true juga. Dan yang terakhir, apakah lampu mobil berfungsi. Kita jawab false. Nah, maka hasil yang dihasilkan yaitu hasil diagnosis lampu mengalami kerusakan dan periksa lampu dan sambungkan kabelnya. Mungkin cukup sekian demo aplikasi yang dari saya. Selanjutnya dikembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada teman saya Pak Yadi yang telah menjelaskan tentang persoalan kasus dan demo dari aplikasi yang telah kelompok kami bikin. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan eh, kehilafan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.